di lereng pinggiran duren yang hijau subur, di jantung Betawi kuno yang syarat akan aroma tanah basah dan cerita lama. Bertahta seorang tokoh legendaris bernama Juragan Boing. Ia bukan sekadar hartawan biasa, melainkan raja kecil di negeri sawahnya yang membentang luas, lelaki berwibawa yang namanya bergema seperti guntur di ufuk senja. Orang-orang desa menghormatinya dengan segan yang mendalam. Tapi di balik sorot matanya yang tajam, tersimpan bara amarah yang siap meledak bagai gunung berapi. Cukup satu hembusan angin salah, dan badai kemarahannya pun mengguncang langit. Juragan Boing diberkahi seorang putra tunggal, Mat Salim, pemuda elok nan gagah berani yang wajahnya seolah diukir oleh tangan dewa. Kulitnya sawo matang, senyumnya mampu melelehkan hati para gadis desa, yang diam-diam melamun membayangkan dirinya berlabuh di pelabuhan hatinya. Mat Salim adalah permata yang tak ternilai, mimpi basah bagi para perawan Betawi yang haus akan kisah cinta abadi. Kekayaan Juragan Boing tak terhitung, sawah-sawah emas yang bergoyang ditiup angin, ladang-ladang hijau yang melimpah ruah, tersebar bagai permadani alam di pelosok negeri. Ia mempekerjakan puluhan tangan kasar untuk mengolah lahan-lahan itu, menjaga agar benih-benih padi tak pernah kehausan. Tak cukup itu, demi lindung diri, keluarga, dan harta karunnya, Juragan Boing merekrut centeng setia bernama Bokir, seorang raksasa berotot dengan jiwa garang. Bokir adalah bayangan gelap tuanya. Pemarahnya bahkan lebih membara, seperti api neraka yang siap membakar para buruh yang lengah. Seringkali melebihi gejolak amarah Juragan Boing sendiri. Di antara para pekerja setia itu, ada Bang Maun, lelaki sederhana dengan hati selembut embun pagi. Ia telah diberkahi istri penyayang, Empok Ida, yang wajahnya penuh kehangatan seperti sinar matahari Betawi. Pasangan ini dikaruniai seorang putri jelita bernama Juleha, gadis yang kecantikannya bagai bunga Kamboja mekar di tengah rawa mata almonnya memesona, senyumnya manis bagai madu, dan langkahnya ringan seperti angin sepoi. Tak pelak, hati para pemuda desa terpaut padanya. Mereka berbaris diam-diam, bermimpi menjadikannya ratu di gubuk sederhana mereka. Namun, Juleha tetap acuh, hatinya masih terlalu bebas, seperti burung gereja yang enggan terperangkap dalam sangkar emas. Bang Maun adalah tulang punggung keluarga, kerja ulung yang menari di atas lumpur sawah dengan cekatan. Sejak fajar menyingsing, tangannya sudah sibuk mencangkul, menyirami, dan menuai, dan baru berhenti saat matahari tenggelam, meninggalkan jejak keringat sebagai bukti kesetiaannya. Juragan Boing memandangnya sebagai tangan kanan, pilar yang tak tergoyahkan di kerajaan tanahnya. Namun, nasib berkata lain. Suatu pagi yang kelabu, Bang Maun dilanda demam ganas yang merenggut tenaganya, membuatnya terkapar lemas di atas dipan kayu reyot. Tubuhnya panas bagai bara, napasnya tersengal. Dengan suara parau, ia memanggil istrinya, "Ida, sayangku, hari ini badanku lumpuh, tak sanggup menyentuh cangkul. Gantikan aku di sawah ya. Jaga agar padi kita tak layu." "Baik, Bang," balas Empok Ida, meski hatinya pilu melihat suaminya merana. Tak rela meninggalkan Bang Maun sendirian, Empok Ida memanggil Juleha yang sedang merajut mimpi di beranda. "Leha, bunga hatiku, ayahmu sedang bertarung dengan sakitnya. Rawat dia baik-baik." "Bih, ibu harus ke sawah, demi roti kita sehari-hari." Juleha mengangguk lembut, matanya penuh kasih. "Tentu, Bu, biar aku yang jaga ayah seperti burung pelindung." Sementara itu, di singgasana rumah Juragan Boing yang megah, Bokir baru saja kembali dari patroli paginya ronde rutin menyusuri sawah dan ladang, memastikan tak ada pencuri atau kelalaian yang mengintai. Ia berdiri tegak di hadapan tuannya, seperti prajurit siap perang. "Sudahkah kau intai sawah dan ladang kita, Bokir?" tanya Juragan Boing. Suaranya dalam seperti gemuruh ombak. "Sudah, Juragan," jawab Bokir tegas. "Tapi sawah barat hari ini sepi, tak ada tangan yang menggerakkannya." "Sawah barat?" bentak Juragan Boing, matanya membelalak bagai badai mendung. "Di mana setan itu? Si Maun, tak kulihat bayangannya." "Juragan, mungkin hari ini dia bolos," gumam Bokir, suaranya hati-hati. Kemarahan Juragan Boing meledak bagai petir di siang bolong. Bagaimana mungkin Maun? Tangan kanannya menghilang begitu saja tanpa kabar. Bayangannya sudah melayang, sawah terlantar, rumput liar merajalela, panen gagal. "Bobir, bawa aku ke sarang si Maun sekarang juga. Aku akan buktikan apakah dia layak disebut pekerja atau pengkhianat." "Siap sedia, Juragan," seru Bokir. Dan mereka berdua meluncur seperti panah,
menembus jalan setapak berdebu menuju gubuk Bang Maun. Sesampainya di sana, Juragan Boing menghantam pintu dengan tinju besi, suaranya menggelegar. Empok Ida, yang baru saja siap berangkat, bergegas membuka dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat melihat bayang raksasa tuanya muncul di ambang pintu. "Di mana suamimu, perempuan?" raung Juragan Boing, seperti singa yang haus darah. "Suami saya. Dia sakit parah, Juragan. Dia di dalam," kata Empok Ida tergagap. Suaranya nyaris pecah. Tanpa menunggu akhir kalimat, Juragan Boing menerobos masuk, langkahnya menggetarkan lantai bambu. Ia langsung menyerbu kamar, di mana Bang Maun terbaring lemas, wajahnya pucat pasi. Bang Maun tersentak, berusaha bangkit dengan tubuh yang goyah bagai pohon di angin kencang. "Juragan, maafkan saya. Hari ini saya tak kuat. Sakit ini seperti ular yang menggigit tulang," bisiknya lirih, suaranya rapuh. Juragan Boing hendak meluapkan amarahnya, tapi tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Masuklah Juleha, membawa nampan berisi air jahe hangat untuk ayahnya. Saat itulah, waktu seolah berhenti. Juragan Boing terpaku, terhipnotis oleh pesona Juleha. Rambutnya hitam legam bagai malam Betawi, kulitnya mulus seperti sutra, dan matanya, mata itu seperti danau yang memanggil jiwa. Amarahnya lumer seketika, digantikan gelombang keinginan yang membara. "Sudahlah," gumamnya lembut, suaranya berubah seperti angin sepoi. "Istirahat saja, Maun, pulihkan tenagamu." "Terima kasih banyak, Juragan," balas Bang Maun, napasnya lega. Dengan gerakan cepat, Juragan Boing merogoh saku, mengeluarkan seikat uang yang tebal. Ia selipkan ke tangan Bang Maun, sambil curi-curi pandang ke arah Juleha. "Pakai ini untuk obat-obatan. Cepat sembuh, agar sawah kita kembali bernyanyi di tanganmu." "Terima kasih, Juragan. Tuhan memberkahi Anda," sahut Bang Maun. Juragan Boing berbalik, meninggalkan gubuk itu dengan bokir di belakangnya seperti bayangan setia. Tapi di benaknya, gambar Juleha tak mau pergi. Ia menari-nari seperti hantu cantik, menghantui setiap detik. Siapa sangka, putri Bang Maun menyimpan keindahan yang begitu memabukkan. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, Juragan Boing bertekad, "Juleha harus kumiliki, harus menjadi milikku." Seminggu berlalu seperti hembusan angin, dan Juragan Boing kembali menjejakkan kaki di rumah Bang Maun, didampingi bokir yang waspada. Di ruang tamu sederhana, di hadapan Bang Maun dan Empok Ida yang duduk gelisah, ia membuka suara dengan nada penuh wibawa. "Maun, aku datang bukan sebagai tuan, tapi sebagai lelaki yang haus akan ikatan suci. Aku ingin melamar Juleha, putrimu yang elok. Bolehkah aku menyuntingnya?" Bang Maun dan Empok Ida saling pandang, mata mereka membulat kaget bagai rusa terperangkap. Tapi di balik kejutan itu, kilau kegembiraan muncul. Bayangkan, putri mereka dinikahi oleh sang juragan. "Tentu saja boleh, Juragan," seru Bang Maun, suaranya penuh harap. "Saya sangat setuju. Ini anugerah langit." "Kau setuju?" tanya Juragan Boing lagi, untuk memastikan. "Tentu. Sudah saatnya Leha membangun sarangnya sendiri. Dia pantas sekali menjadi istri Mat Salim, putra mulia Anda." "Juleha bukan untuk anakku," potong Juragan Boing tegas, suaranya seperti palu godam. "Dia akan kugenggam tanganku sendiri. Aku yang akan menjadikannya ratu." Kini, kejutan itu berubah menjadi badai di hati Bang Maun dan Empok Ida. Mereka semula membayangkan pernikahan indah antara Juleha dan Mat Salim. Tapi ternyata, sang juragan, yang sudah beristri, ingin menjadikan Juleha selir. Hati mereka hancur, tapi apa daya, Bang Maun telah bicara terlalu dulu, dan menolak berarti mengundang malapetaka. Mereka hanya bisa menunduk, pasrah seperti daun kering di musim kemarau. "Kau setuju?" ulang Juragan Boing, tatapannya menusuk. Dengan berat hati, Bang Maun mengangguk pelan, seperti pohon yang merunduk pada badai. Juragan Boing tersenyum puas, lalu menetapkan hari pernikahan, sebuah pesta megah yang akan menggema di seluruh Duren. "Urusan biaya, jangan pikirkan. Aku akan banjiri kalian dengan emas, agar hari itu menjadi dongeng yang tak terlupakan." Di balik layar, bokir yang licik diam-diam menyusup ke kamar Mat Salim, berbisik tentang rencana gila tuanya. Mat Salim mendengarnya dengan wajah membeku. Hatinya bergolak seperti lautan kacau. "Ayahku menikahi Juleha, tak mungkin. Aku harus hancurkan rencana ini," gumamnya. Tapi bagaimana caranya? Rasa putus asa mencekiknya. Diam-diam, ia kabur dari rumah,
menuju warung kecil Empok Ani di pinggir jalan tempat curhat para pemuda desa. "Salim, anakku, apa yang merenggut cahaya dari matamu? Wajahmu kusut seperti kain usang," seru Empok Ani. Matanya penuh ulas asih saat Mat Salim ambruk di bangku kayu. Dengan suara gemetar, Mat Salim tuang curahan hatinya tentang rencana pernikahan ayahnya yang salah kaprah dan keinginannya menggagalkannya demi cinta sejatinya. Empok Ani mendengar dalam diam, alisnya berkerut bijak. Lalu, dengan senyum licik, ia berkata, "Ah, anak muda, ini mudah saja bagimu. Dengar saranku ini, dan biarkan nasib memutar roda." Mat Salim menyerap setiap kata seperti spons, mengangguk penuh semangat. Rencana itu akan ia jalankan, seperti panah yang dilepaskan dari busur. Akhirnya, hari pernikahan tiba. Suasana gaduh seperti pasar malam Betawi. Rumah Bang Maun dihias kelabu bunga dan kain warna-warni. Aroma masakan menguar menggoda. Juragan Boing tiba dengan penuh kalayak. Penghulu sudah siaga dengan kitab suci di tangan. Upacara hampir dimulai, tapi Maun panggil mempelai wanita. Perintah penghulu. Suaranya tenang bagai alur sungai. Bang Maun dan Ampok Ida bergegas ke kamar Juleha. Tapi apa yang mereka temui? Kamar kosong, tempat tidur rapi. Tapi putri mereka lenyap bagai asap di angin. "Ea, di mana kau?" jerit Empok Ida. Suaranya pecah. Kegemparan meledak seperti bom tamu berbisik-bisik. Bokir menggeram, dan Juragan Boing amarahnya mencapai puncak. Wajahnya merah padam seperti matahari terbenam. "Cari dia, segera. Pernikahan ini tak boleh kandas, atau kepala kalian yang kugantung," raungnya, memerintahkan pasukan pencari berhamburan ke segala penjuru. Tapi saat kekacauan mencapai klimaks, tiba-tiba Juleha muncul di ambang pintu, tangannya bergandeng erat dengan Mat Salim. Keduanya berdiri tegar, wajah mereka berseri seperti bintang kembar. Semua terpaku, terutama Juragan Boing yang mulutnya ternganga. "Juleha, apa-apaan ini?" bentak penghulu. Alisnya terangkat. "Upacara sudah di ujung tanduk, tapi kok kabur seperti angin?" Juleha menatap lurus. Suaranya tegar bagai baja. "Maaf, Pak Penghulu, saya tak pernah ingin menjadi milik Juragan Boing. Hati saya sudah terikat pada yang lain, jauh sebelum badai ini datang." "Siapa dia, Leha?" tanya Juragan Boing. Suaranya campur antara marah dan penasaran. Juleha menoleh ke Mat Salim, matanya berbinar. "Inilah dia, calon suamiku Mat Salim, putra yang kucinta." "Salim," seru Juragan Boing, dunia seolah runtuh di kakinya. Tak pernah ia duga, darah dagingnya sendiri adalah saingan tak terlihat itu. "Benar, yah," sahut Mat Salim, suaranya mantap meski hati berdebar. "Kami sudah saling janji sejak lama, di bawah pohon waru yang menyaksikan. Kami rencanakan pernikahan ini. Tapi aku tak berani bilang pada ayah, takut amarah ayah akan membakar segalanya." Juragan Boing terdiam, seperti patung batu di tengah hujan deras. Pikirannya berputar. Kenangan masa muda, kesalahan yang hampir dibuat, dan kebenaran yang menyelinap seperti cahaya fajar. Tiba-tiba, ia tersenyum tipis, senyum penyesalan yang bijak. "Baiklah," katanya pelan. Suaranya seperti daun gugur yang damai. "Pernikahan ini harus lanjut. Juleha pantas menjadi pengantin, tapi bukan milikku. Milik Salim, putraku tersayang." Sambutan lega bergemuruh seperti tepuk tangan angin. Upacara pun mengalir lancar. Juleha dan Mat Salim mengikat ikrar di hadapan Tuhan dan alam. Cincin mereka berkilau seperti janji abadi. Sejak itu, mereka hidup dalam bahagia yang melimpah, seperti sungai Betawi yang tak pernah kering, bukti bahwa cinta sejati selalu menang, meski harus melawan badai terbesar.